bukan langkah strategis lagi dong kalau buat Pak Prabowo mempertahankan Gibran di 2029 ini, Prof. Pak Nyor. Ya nggak ada lah, Prabowo juga ngerti bahwa kayak Total Politik akan ulik-ulik itu tuh, ILC akan ulik-ulik itu, CNN akan ulik-ulik itu tuh. Jadi ya ngapain Prabowo berupaya untuk mempertahankan Gibran kan? Kasarnya begitu tuh, atau bukan kasarnya, halusnya begitu. Aduh kacau. Tapi ini kan udah jalan berapa, 1,5 tahun kali ya Prabowo ya, Bos ya? Menurut lu ini Apa? sesuai dengan tagline kampanye nggak, Nyor? Enggak. Ini keberlanjutan atau menurut lu ini lebih perubahan daripada Prabowo tiba-tiba mengerti bahwa dia akhirnya mesti nentuin sendiri tanpa perlu konsultasi dengan kabinetnya tuh. Karena soal tadi, ya. Dia anggap bahwa ya kabinet kan nggak nyampe kabinet itu. Kan itu misalnya dia main dengan Trump, main dengan Jinping, main dengan Putin segala macam itu, nggak ada yang bisa susul itu. Nah kita sebagai negeri bangsa yang ngerti bahwa presiden punya kapasitas bermain di elit internasional, tapi bangsa ini tidak mampu setara dengan kapasitas presiden. Nah karena itu harus perlahan-lahan diterangkan pada presiden bahwa bukan gagal, tapi ambisi itu tidak didukung oleh kondisi bangsa ini. Jadi presiden akan menganggap mungkin, oke, kalau begitu saya akan kembali jadi pemimpin Asia Afrika. Itu lebih masuk akal tuh. Karena bangsa ini punya hak untuk memimpin Asia Afrika karena di belakangnya ada sejarahnya tuh. Nah, sejarah kita dengan Amerika kan nggak ada, sejarah kita dengan Rusia dengan Cina nggak ada. Dalam pengertian kita pernah memimpin Amerika itu, kita dipimpin, iya. Cina juga kita dibantu, dikendalikan sering oleh Cina itu. Nah, kalau Asia Afrika, ya presiden pasti punya hak sejarah untuk mengatakan saya akan menjadikan jembatan Asia Afrika yang sudah dibangun oleh Ibu Mega, sekarang saya akan lewati jembatan itu sebagai pemimpin sosialis, bukan lagi Asia tapi Asia Afrika. Nah, itu yang akan memungkinkan orang mengerti bahwa setelah epoch sejarah Trump ini selesai, ada epoch baru, epoch Prabowo. Itu yang ingin gua pesankan melalui Total Politik kepada presiden, bahwa Anda sebetulnya ditakdirkan untuk memimpin Asia Afrika melalui pengalaman historis itu. Itu yang lebih realistis. Itu lebih realistis tuh. Tapi hari ini Pak Prabowo ini udah berapa persen ke Bung Karnoannya menurut Pak Rocky? Setelah ketemu Ibu Mega. Lu nih kan dengan pidato dia pengen pidato di PBB. Iya, itu tetap ide Prabowo itu tentang retorika hanya ada pada Bung Karno. Karena nggak mungkin Prabowo ambil ide dari diksi-diksi Martin Luther King misalnya, kan nggak bisa tuh. Atau dari pemimpin-pemimpin Amerika Latin, kan nggak bisa kan. Yang ada adalah sejarah kemampuan retorika dari Bung Karno. Dan dari awal kan Pak Prabowo menganggap bahwa ide-ide dari pemimpin bangsa ini harusnya jadi aliran pikiran negeri ini gitu. Nah, sosialisme Bung Karno pasti masuk juga pada Prabowo, walaupun Bung Karno dengan ayahnya Pak Prabowo itu bertentangan secara ideologis. Tapi Prabowo menganggap ya itu bagian dari Indonesia. Di situ dia benar tuh. Tapi begitu dia anggap dia sudah mewakili Bung Karno, karena itu dia harus masuk ke Amerika seperti Bung Karno masuk ke Amerika dan berupaya untuk bersahabat dengan Kennedy, itu lain lagi kan isunya kan. Pada waktu itu betul-betul Indonesia punya hak moral karena habis keluar dari penjajahan. Kalau sekarang apa hak moral Indonesia untuk ikut dalam BOP? Itu problemnya di situ. Tapi ya bahwa banyak orang yang membela ya oke, tapi poin saya nggak begitu. Tapi lu lihat Pak Prabowo agak lebih lean ke aliansi Amerika ya. Seperti salah satu yang dikritik kalau Dino Patijalal kan, ada salah satu traktatnya atau apa ya, yang perjanjiannya kita menyebutkan kita sebagai alliance. Dalam nota diplomatik itu bicara sebagai aliansi itu konsekuensinya. Iya, konsekuensinya mesti ikut aturan dari aliansi itu tuh. Kalau yang pemimpin aliansi bilang bahwa kalian mesti nyumbang 7 triliun atau 17 triliun, ya mesti nyumbang itu. Tapi kemudian di pihak lain yang membela perjanjian itu menganggap bahwa iya, tapi kita kan dapat pembebasan 0% dari segala macam. Ya nggak ada soal itu. Tapi orang mau lihat tuh, apakah 0% itu setara dengan sebut aja gengsi kita dalam politik internasional, akhirnya drop hari ini kan. Ya karena nggak ada yang bisa prediksi bahwa Iran itu bisa bertahan akhirnya tuh. Dan Selat Hormuz jadi Siratul Mustaqim sebetulnya buat Presiden Prabowo tuh. Iya. Nyor, tapi ada yang bilang gini, Pak Prabowo itu mewarisi 3 atau dia terilhami oleh 3 pemimpin. Jadi ada 3 pemimpin yang merasuk ke dalam raganya sekarang. Satu Nasser. Bukan. Kan nggak ada yang gue udah tahu kalau nggak disebut Nasir nggak ada gunanya tuh orang yang bikin teori itu. Ya udah, berarti ini orang teori dulu nih, nanti lu kritik. Jangan, belum selesai. Siapa? Soekarno secara politik luar negeri, secara ekonomi dia terasuki oleh Sumitro,
Dan secara politik kekuasaan dia Soeharto. Menurut lu gimana? Itu biasa aja tuh. Tapi kalau kita lihat buku apa yang dibaca oleh Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo menganggap the ethics of the military ethics pada dia itu, dia peroleh dari siapa? Aku menduga dari Nasser itu. Gimana tuh? Mesir tuh. Ini jarang dia beliau sebut ya. Karena itu coba tanya Pak Presiden tuh. Pak Presiden Gamal Abdul Nasser. Nah, bagian-bagian ini yang hanya ada di dalam, kalau kita baca Nasser, kita lihat sesekali kalau ada buku Nasser di kamar pribadi Pak Prabowo misalnya tuh. Oke, oh ya, tapi kan nggak mungkin Pak Prabowo terangin itu kan. Kenapa? Karena publik ingin Prabowo itu dihentikan dengan Bung Karno, Sumitro, dan siapa satu lagi? Soeharto. Ya itu mah ada di koran semua kan. Itu yang paling relevan dan paling bisa di. Tapi ya itu soal abstraksikan, imajinasi soal Asia Afrika juga kan, karena ada Nasser juga di situ. Kan? Dan satu bos, nasionalisasi terusan Suez waktu itu. Itu kan Sampai- pertama kali Suez akhirnya dikuasai oleh Mesir setelah. Itu gue kasihin itu aja supaya podcaster lain mulai membahas tuh apa hubungan antara Nasser, cara berpikir Nasser sebagai seorang nasionalis sekaligus seorang pemimpin militer dengan Prabowo. Nanti satu waktu gue terangin kenapa gue ambil Nasser itu. Kenapa Nyor? Dikit ya. Kan gue bilang satu waktu, bukan waktu ini. Salah nanti. Iya, Bang. Kata dia, gue pikirin dulu. Gue juga sebut juga tadi. Lupa itu yang mana ya. Halaman berapa deh kan? Oke lah. Apalagi Ray? Ya, nih terakhir nih dari gue nih. Soal Jokowi lu udah beres nih. Jokowi paten bos. Soal Jokowi ini lu harus Ya, explore langsung juga nih. apa namanya, energi dia keluar kan. Iya soal Jokowi. Karena sangat menghormati kan ternyata. Iya kan. karena orang yang masih dibicarakan, bayangin Nyor. Ini orang udah pensiun, rumahnya didatengin orang, topiknya dibicarakan, 2 tahun ijazahnya diperbincangkan, Ya, orang tuanya dipertanyakan. orang tuanya maksud gua ini orang nggak dilupakan gitu. Maksud gua ini bukannya kecanggihan marketing politik. Enggak, itu publik kita itu ingin nunggu sesuatu meledak. Oke. Nah, itu nggak mungkin diledakin secepat-cepatnya. Kalau itu diledakin dalam, ini udah 2 tahun kalau bilang kan. Sebetulnya 2 bulan awal udah bisa selesai. Tapi kalau itu selesai, termul nggak dapat amplop. Jadi termul ini yang mau panjangin masalah ini kan. Ya musuh utama Pak Jokowi adalah termul-termul ini. Kan nggak ada satupun termul yang bisa membantah dalil mereka yang anti Jokowi itu. Gua nggak anti Jokowi. Iya, lu Sangat menghormati Gibran. Lu sangat menghormati itu justru karena itu oposan kan. posisi. Betul. Gue beroposisi bukan membenci. betul, Beda lah betul. itu. Orang dia- yang dikritik tubuh kekuasaannya. Iya, orang dia gua undang debat Yes. capres sama Nusron Wahid 2019, Bos. Ini pasangan 01 Nusron Wahid dan 00 gitu. Nol nggak mau disebut 02 Iya, juga. yang dikritik Iya kan? tubuh kekuasaannya. Kekuasaannya. Itu pentingnya. Artinya kita lihat mental orang tuh. Mereka menghajar Jokowi demi apa Iya. gitu. Akibatnya karena demi sesuatu yang sensasional, ya satu-satu berhenti sensasinya karena kebutuhan material. Udah. Waktu itu pernah Bambang Pacul bilang, Pak Rocky itu bacaannya banyak katanya. Pasti saya pastikan bacaannya banyak, ilmunya banyak. Ya. Pas lihat Jokowi berpolitik, ini bingung dia, nggak ada di bacaannya nih yang dikerjain sama Jokowi ini nih. Agak frustasi nih kan? Frustasi, keluarlah bajingan tolol. Gimana komentar Pak Rocky? Ya kan ngomong Pacul orang yang mengerti semua hal, tapi dia tidak mengerti bahwa dia paham tentang semua hal. Orang mengerti dia paham. Tapi lu frustasi nggak melihat cara Jokowi berpolitik? Itu poinnya itu. Frustasi itu maksudnya ini barang apa? Ini formula apa Ini nih? kok nggak ada di buku yang gue baca? Iya, ini gitu kan. textbook dari mana nih? Iya. Kalau dia ada di dalam buku, dengan mudah gue bilang, oke Pak Jokowi, Anda nggak bermutu. Karena di dalam textbook bukan begitu. Tapi justru karena di luar textbook, makanya nggak bermutu, termul. Nggak, ini Jokowi itu bermutu, termulnya nggak bermutu. Kalau Munces Iya. bagian termul nggak Munces? Siapa? El Munces teman kita nih. Oh dia termul yang bermutu dia. tapi tetap termul. Nyor, tapi ini gua nggak tahu pengamatan gua sama Ari nih ya. Sebelum masuk situ nih, sorry nih. Presiden Jokowi kayaknya Teman-teman Munces itu adalah ya sorry. siapa? Budi Aristiadi. itu. Budi Ari Setiadi, garis rakyat. Iya. El Munces. Dia di garis raya. Iya. Tapi yang gue lihat ya Nyor ya, pasca dulu kan 10 tahun beliau memimpin, beliau sangat menjaga jarak dengan partai, termasuk partainya, dan mengaktifasi betul lah kerelawanan ini. Sekarang kita lihat justru kayaknya agak kebalik ya. Pak Jokowi nggak terlalu ngopeni basis relawan yang selama ini Nggak menjadi terlalu basis banyak, kekuatannya. Buktinya, Bang Muni misalnya bisa bargainnya bisa kemarin terlempar dari kabinet gitu misalnya Nyor ya.
Tapi justru lihat Pak Jokowi sekarang sangat serius ngurusin PSI gitu sebagai kendaraan politik. Ya, yang lu baca apa? Akhirnya beliau, gue sebut aja beliau ini sebagai orang yang menginginkan kepemimpinan dia itu atau legasi dia itu berlanjut. Maka dia nggak anggap bahwa orang-orang sekitar dia itu bisa menyelamatkan dia. Satu-satunya bisa menyelamatkan presiden dalam reputasi 7-10 tahun itu, ya cuma Gibran. Kan finalnya begitu. Bagaimana kita lihat dengan cara lain? Maka Presiden Jokowi akan investasikan seluruh energi terakhir dia itu pada Gibran. Bukan pada PSI. Bukan pada PSI lah. Dan belum tentu pakai PSI ya? Belum tentu pakai PSI. Karena PSI juga belum tentu punya tiket untuk Golkar, PDI mungkin nggak? Bisa aja. Apa kekuatan Jokowi untuk bisa merangsek ke mobil-mobil yang paten kayak Golkar atau mungkin PDI? Jokowi tahu ada bus yang macet di mobil-mobil itu. Oh, data lengkap, ya kan? Kalau Escudo dulu kan Escudo tua, cuma busi nggak ada yang macet, nggak ada. Mungkin tuh, semua yang gue pakai nggak mungkin macet. Ini sama kayak Sarwono, bos. Pesombongan alternatif ini mobil nggak ganti-ganti. Kalau Mercy sombong udah mainstream. Mainstream, itu Escudo. Gitu. Oh gitu. Tapi gini, Pak Rocky, ini yang juga mengkhawatirkan, ini hal yang gue tangkap gitu ya. Bagaimana Presiden Prabowo ini kayaknya nggak begitu selera untuk mengurusi daily politics. Dia tiap bulan keluar negeri, ada pertemuan internasional, kayaknya energinya lebih ke situ. Padahal kalau kita lihat bagaimana daily politics itu menjadi sesuatu yang penting di dalam politik Indonesia ketimbang di politik Amerika, yang mana outward looking lebih penting daripada inward looking, karena di dalamnya negara-negaranya relatif semi otonom, sementara di kita itu keterikatan dan interdependensi masing-masing aktor politik itu kan sangat besar gitu. Gimana menurut? Ya kan daily politics dalam pengertian Prabowo adalah kemampuan teknokratik dari kabinetnya tuh secara ekonomi, secara politik. Dan dia tahu udah segitu, udah nggak mau diapain lagi. Jadi dia tinggal cari ada menteri yang kecelakaan sedikit, ya udah diperbesar kecelakaannya supaya diganti itu. Kan itu kemarin di ITV gue bilang 70% itu brengsek itu kabinet itu kan. Ya mungkin presiden gue tanya videonya rame banget ya. Iya, ya Presiden Prabowo mungkin akan kritik gue kan. Wah, itu Bu Rocky, Pak Rocky itu salah itu. 70%, 80. Dikoreksi. Dikoreksi. Itu. Dan dia sadar. Sadar lah. Dan dia biarkan saja, karena dia bagian transaksi politik. Iya, karena transaksi politik dia ngerti itu. Nah, makanya dari awal kan dia udah tahu. Gue mengutip omongan lu tadi justru soal transaksi politik dalam pembentukan kabinetnya, bahwa tidak ada yang berubah. Polanya juga lebih transaksional. Sehingga ketika transaksional, kalau nggak ada kontrol hari-hari di dalam kabinet, pasti kan arahnya makin nggak karuan gitu. Ya, Presiden tahu itu. Jadi dia mesti cari cara untuk membangun legitimasi di luar transaksi itu tuh. Apa legitimasinya? Kalau idenya sosialisme, partai-partai nggak ngerti itu. Yang ngerti itu adalah mereka yang dapat akibat dari ide itu, yaitu MBG, yaitu koperasi, yaitu sekolah rakyat, yaitu perumahan rakyat. Jadi Presiden Prabowo mengerti bahwa dia akan regain his legitimacy itu melalui proyek-proyek yang sosialistis tadi. Nah, masalahnya kita kena badai ekonomi. Sehingga yang tadinya mestinya bisa menghasilkan pujian, sekarang jadi kritikan. Itu aja sebetulnya. Nah, kalau Presiden sadar itu, ya dia mesti balik cicil. Ide sosialisme tetap, tetapi efisiensi anggaran itu mesti dipastikan. Jangan sampai misalnya, gue baca tuh perpustakaan nasional itu nggak dikasih lagi anggaran tuh. Pendidikan polisi ini sekaligus mau gue kasih kritik pada pembuat anggaran itu. Pendidikan polisi itu misalnya yang dari yang non akmil itu yang banyak sebetulnya rekrutmen dari mereka yang non akmil itu cuma dididik 6 bulan termasuk polwan. Bagaimana 6 bulan mendidik polisi untuk mengerti psikologi publik, membuat mental mereka itu mengerti bahwa mereka pelayan publik kan ini mesti ada kurikulum yang panjang. Nah, itu uang tuh kenapa anggaran Polri di bidang pendidikan justru makin sempit itu. Terus soalnya tuh demikian apa juga TKD kan, TKD ke daerah TKD ini gitu, kan. itu. Ya untuk penggalangan dalam rangka penggalangan tadi ya. Apa? Lewat MBG dan Koperasi Merah. Mewujudkan sosialisme itu. Jadi dia nggak pakai infrastruktur kabinetnya, tapi dia pakai kabinet biar aja bagian dari infrastruktur transaksi. politik, infrastruktur kabinet nggak akan dipakai, tapi infrastruktur psikologi sosial publik yang merasa oke, ini presiden yang betul-betul sosialistis. Tetapi kemudian sekarang ada problem, sosialisme itu harus dibiayai oleh negara. Negara nggak punya uang, masalahnya di situ. Nah, Nyor, ini kan banyak yang mengatakan bahwa Pak Prabowo untuk mewujudkan ide sosialismenya, salah satu instrumennya adalah state capitalism, negara yang driven, termasuk dan antara berpandu segala macam kan suruh apa. Menurut lu kita punya capacity nggak? Atau gini, syarat-syarat objektif apa yang harus dipenuhi sebuah negara
untuk bisa menciptakan ide state capitalism ideal untuk mewujudkan proyek-proyek sosialisme. Jarak itu udah pernah hilang tuh selama Jokowi tuh. Padahal Jokowi datang sebenarnya dari Wong Cili kan. Sekarang regain ide itu sangat sulit. Pertama tadi karena tadi state spending mesti gede. Yang kedua, isi kabinet itu bukan orang yang mengerti tadi yang gua terangin itu kan. 70% tadi. Yang 80 kata presiden tuh dalam hati. Jadi sulit bagi dia. Padahal idenya ada di situ. Sulit lah. Kita jauh ya. Artinya gini, keinginan presiden untuk mewujudkan state capitalism sebagai driven utama ekonomi kita dan pembangunan itu masih jauh panggang dari api. Jauh banget, susah. Karena di dalam Dan antara Satgas PKH, sawit disita-sita, tambang disita-sita, sehingga kita efisiensi, hilirisasi, itu nggak cukup untuk membuat negara punya tapi uang. itu tidak ideologis. Itu kebutuhan pragmatis untuk menjaga ide sosialisme. Pragmatis, tidak ideologis. Memang dan antara investasi kemana? Media ke punya grup-grup besar itu kan. Kan itu dasarnya begitu kan. Jadi tetap presiden tahu ada peralatan untuk mengefektifkan berapa 15.000 triliun ini buat rakyat. Tapi tetap laporan tentang sukses itu bukan datang dari kegembiraan rakyat, tapi kegembiraan oligarki yang tiba-tiba dapat duit sebanyak itu tuh. Untuk apa? Ya pertama-tama bagi utara, ya ini proyek-proyek yang bermanfaat tapi mangkrak, mending investasi situ daripada investasi di bidang-bidang yang sosialistis. Tapi keuangan negara nggak cukup kan? Iya. Gampang. NPL bisa tinggi NPL, kan? Iya kan? tuh. Susah kan? Itu. Nah presiden mau bikin apa? Dia nggak punya orang. Isi orang dan antara berapa orang yang sosialis itu? Paling 2 orang di situ. Siapa? Pandu. Ya, kalau itu memang secara genetik kan ya, Iya. social justice dan Paling 2 orang. Paling dalam narasinya. Pandu dan Syahrir. Pandu Syahrir. Dalam narasinya itu. Iya iya. Tapi kan ya. Walaupun launching Yayasan Sosialis di Bursa Efek kemarin. Kan? Iya. Iya. Karena orang akan lihat, oh itu karena bapaknya Pandu, Dr. Syahrir, bahkan disertasinya tentang basic needs. Dia bagian dari ide-ide sosialisme PSI, ada genealogi di situ tuh. Itu aja. Tapi Pak Prabowo sebagai orang yang lahir dari genealogi itu mengabsorb dan melibatkan gak Nyor? Subkultur PSI yang seperti yang lu bilang. Dia ingin dibatkan tapi udah nggak ada kadernya. Tapi lu percaya ada kebijakan ekonomi yang ideologis? Ada dong. Ya, gue ingat omongannya Dede Basri kan. Dede Basri pernah bicara pada akhirnya akan jadi normal presiden katanya kan. Kalau Bahwa kebijakan ekonomi itu ya nggak ideologis. Jadi gini Karena misalnya. ya kayak dulu zaman Pak Wijoyo dan lain-lain emang situasi minyak dunia lagi naik segala macam dan itu adalah langkah-langkah taktis yang memang situasinya kayak begitu yang diambil. Ketika kita oil boom, kenapa kita bikin SD Impress apa negara driven? Karena uangnya banyak. Kenapa kita deregulasi tahun 80-an? Karena kita nggak punya uang. Kenapa dulu ketika kampanye semua calon presiden bilang kita tidak akan naikin BBM. Tapi begitu ngelihat neraca buku APBN harus naik barang ini. Iya, Akhirnya presiden jadi presiden yang normal. Ya, normal artinya karena didikte oleh realitas. Jadi karena didikte maka dia mesti ambil kebijakan yang memungkinkan ekonomi itu bisa bertahan. Tapi kalau kita lihat Prabowo tetap narasinya adalah sosialistis. Cuma itu penanda ideologisnya kan. Iya, iya. Walaupun dianggap wah sosialismenya itu bisa betul-betul jadi state socialism, bukan kebijakan yang sosialistis, tapi keinginan untuk menghasilkan sosialisme melalui apa? Ya melalui pengendalian politik, melalui pembungkaman publik itu yang sekarang lagi dibicarakan, terutama di dalam keadaan sekarang. Terlihat ada kubu yang tergoda dengan militerisme, ada kubu yang betul-betul ingin bertahan pada nilai-nilai masyarakat sipil. Ya, dan ini dikelola dalam tubuh kekuasaan. Iya, ada di situ. Bukan dikelola, hadir di situ. Hadir di situ. Under control by the president atau? Tidak. Nah, menurut Pak Rocky, presiden harus berpihak atau enggak? Enggak. Di dalam Pilihan. Ini kan ada 2 pilihan nih di dalam tubuh kekuasaan. Ada Ali Murtopo, ada Sumitro, ada Darmono, ada Habibie, ada Wijoyo. Presiden harus pilih mana? Yang sekarang ada siapa dan siapa? Ya nggak tahu kan tadi lu bilang ada 2 tadi. Yang tergoda dengan militerisme. Lu kan antara siapa dan siapa? Ada juga yang Rocky nggak berani amat bos. Nanti kita mati kamera dulu baru kita jawab Pak Rocky. Tapi dia akan pilih sesuatu nggak? Pasti dia akan pilih kan. Apa basis decision-nya apa? Presiden mengerti bahwa era militerisme itu udah selesai. Dia akan diingatkan oleh SBY misalnya yang ngotot terus bahwa tidak boleh lagi itu tentara berpolitik tuh. Nah sekarang coba kita lihat tuh, mereka yang masuk Akmil misalnya setelah tahun 2000 itu, ditrain dalam ide itu.
Sementara seniornya masih berupaya untuk mimpi tentang ya militer itu genealoginya apa namanya the genesis of power-nya itu memang harus memimpin karena sifat feodalisme rakyat masih membutuhkan hierarki segala macam kan. Salim Said punya ini dia. Ya, Salim Said misalnya Punya, tuh. Di atas semua tesis golongan. Di ya. atas semua golongan tuh. Itu bagi mereka misalnya Kopassus atau mereka yang Adi Makayasa yang belajar di Amerika, Australia, yang apa istilahnya seskuatnya di luar negeri kan. Kan dia menganggap loh iya itu ada tapi itu sejarah tuh. Kan nggak mungkin kita membayangkan mereka yang pasca 2000 ini tidak paham tentang the supremacy of civilian value. Tapi the decision maker kan, Masih the decision maker kan bukan orang yang ada di era itu. 2000. Ya, itu yang mau terangin. Ada insubordinasi dong potensi Ya, berarti. pasti akan ada potensi subordinasi. Demi Serius apa? loh, akan ada perlawanan dari Ya dalam. pastilah. Yang knowledge-nya udah beda kok, epistemic community-nya berbeda, bagaimana coba? Iya. Itu bahayanya yang gue bilang tadi, bahwa value di dalam organisasi militer itu mengalami transisi, tapi ada yang masih ingin meneruskan ide-ide itu, ide-ide creeping militarisme itu kan. Menurut lu kondisi ekonomi kita di 1-2 tahun ke depan melihat pola seperti ini akan membuat postur politik luar negeri kita juga makin kuat nggak? Artinya Enggak lah. ekonomi kita kuat. What do you think? Kan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Presiden Prabowo tidak ada satupun yang bersifat fakta militer. Padahal untuk kuat mesti bikin fakta militer. Kan kita nggak masuk dalam satu fakta militer kan. Jadi tetap terlihat bahwa kita hanya bisa menyebut kita kuat kalau kita masuk fakta militer. Tetapi justru di situ paradoksnya. Karena politik luar negeri kita sejarahnya bukan ikut fakta militer. Bahwa Soeharto pernah jadi bagian dari fakta militer Amerika, walaupun tidak diucapkan, tapi dalam prakteknya ada. Nah, sekarang Prabowo tidak di situ tuh, dekat dengan Amerika, tapi tetap masih ada kunjungan-kunjungan khusus ke Cina, ke Rusia, mungkin bertemu di negara ketiga kan, tetap terlihat tidak mungkin kita masuk dalam fakta militer. Nah, dicoba untuk lebih mengeksplisitkan keterikatan kita dengan Amerika, masyarakat sipil langsung bereaksi, komunitas Islam langsung bereaksi itu. Nah, keadaan itu yang membuat Presiden merasa pada akhirnya dia balik pada prinsip bahwa dia ingin jadi pemimpin ketika bangsa ini udah cukup kuat untuk membackup dia. Itu. Artinya ekonomi kita dulu harus Iya, paten dulu. ekonomi bisa dibikin kuat. 1-2 tahun ini Ya, cukup. karena pada akhirnya ketergantungan kita pada luar negeri itu yang membuat kita jadi anteknya asing. Gampangnya begitu. Dan itu keniscayaan. Ya keniscayaan kan. Ya kan di ekonomi yang mendrive politik tuh. Nggak ada soal lain di situ kan. Lain kalau suasana damai dan kemampuan Presiden memperlihatkan bahwa kita kuasai uranium, kita kuasai rare earth itu, jadi kita bisa dikte internasional, kita ya, tapi terakhir orang anggap ya lu kuasai apapun, kalau energi lu itu yang menghidupkan masyarakat banyak itu ditahan di Hormuz, nggak ada gunanya lu. Iya. Ya energi nuklir ya buat apa kalau mak bilang ya lu kita punya nuklir tapi gue lebih perlu gas daripada nuklir. Ayo Nyor, terakhir dari gua, 2014 dan 2019, kalau nggak mau dibilang kalau nggak mau dibilang lu pendukung Prabowo, tapi lu paling nggak lu oposannya Jokowi lah. Sehingga karena lu punya harapan pada Prabowo. Sebutkan 3 hal yang bayangan lu, pikiran lu di 2014 dan 2019 kepada Prabowo itu terjadi sekarang, dan 3 hal yang tidak terjadi sekarang. Ya kenapa bikin kuis begituan sih? Ya udahlah, capek jawab aja lah. Apa sih yang paling apa yang lu bayangkan terjadi? Iya. Jor, kurang basic. Kurang subkultur nih, Jor. Nggak ada. Apa yang lu bayangkan terjadi sekarang dan gini. tidak terjadi? Pada waktu itu, Kurang Pertanyaannya yang salah. Kurang PSI. Pertanyaannya yang salah. Kurang PSI. Pertanyaannya yang salah. Gini. Kita subkultur ya. Pertanyaannya Gini. yang salah, Bos. Banyak orang yang terpikat dengan Presiden Jokowi waktu itu karena tidak tahu asal usulnya apa itu. Itu berkali-kali gue jelasin bahwa gue tahu dari awal bahwa Jokowi bukan rakyat. Gue pernah cerita bahwa satu waktu Pak Jokowi masih di Solo, terus gue kasih kuliah di UNS itu, tiba-tiba ada muridnya Rewang waktu itu. Rewang itu adalah PKI, anggota Komite Sentral dari kalangan pemuda rakyat, kirim orang. Di situ saya ngerti bahwa kalau begitu memang Jokowi itu bukan rakyat, tapi mainan oligarki. Nggak banyak orang yang tahu. Dari awal gue bilang, ya udah kalau begitu nggak akan terjadi pikiran-pikiran bangsa ini diinvestasikan melalui Jokowi. Jadi gue udah nggak percaya dari awal tuh. Nah beberapa orang baru setelah 2 periode ngerti itu. Tapi ini nggak mungkin gue yakinin mereka tuh. Kalau gue yakinin mereka, gue mesti mimpin mereka tuh. Malas gue mimpin orang dungu kan itu. Capek juga mending lu sini. Iya, jadi ya udah biarin aja. Ya pada akhirnya termasuk PDIP menyadari itu.
Kan aku dilaporin oleh PDIP di semua provinsi kan, tapi aku bilang nggak ada soal karena PDIP juga ditipu oleh Jokowi pada akhirnya kan. Nggak mungkin gue yakinkan sendiri, jadi gue pegang aja. Lalu datang Prabowo tuh, dan dari awal kita tahu, minimal gue tahu bahwa Prabowo tidak mungkin dari awal itu mengambil risiko untuk bertentangan dengan populisme Jokowi itu. Nah, dasarnya di situ. Kenapa gue bilang oke, gue bantuin. Sebetulnya bukan gue bagian dari tim Kampanye, itu. iya. Kampanye. Aku selalu bilang, saya bukan bagian dari tim sukses Prabowo, tapi saya ingin tim ini sukses. Kan itu kan diplomasi gue waktu itu. Iya. Itu. Terus apa yang lu bayangkan kepada Prabowo? Nggak ada yang gue bayangin. Bukan, maksudnya apa yang wah Prabowo ini nggak seperti yang gue duga nih, atau wah ini Prabowo yang paling paten nih ternyata. Enggak, gue nggak pernah ada dalam dua paradoks itu. Karena gue tetap anggap bahwa ya udah Prabowo mau maju, dia ingin ada. Justru karena beliau disitulah pengen tim ini sukses. Ya gue ingin tim ini sukses aja, bahasa-bahasa begitu kan. Iya. Kan selama 2019 saya beberapa kali ngobrol dengan Prabowo, diskusi di Hambalang, di Kertanegara tuh. Tapi aku tahu bahwa ya dibandingin Jokowi otaknya jauh di atas itu. Buat menghidupkan kembali pikiran-pikiran pendiri Republik tuh. Dan kan pada waktu itu kan diskusinya betul-betul intelektual aja kan. Jadi nggak ada harapan gue bahwa Prabowo akan jadi seorang sosialis dalam pengertian kapasitas dia. Tetapi ide itu pasti ada karena ada PSI, Partai Sosialis Indonesia di belakang itu kan. Nah itu aja.